Kadang yang paling sering diremehkan oleh dunia adalah jiwa yang sedang dipersiapkan oleh takdir untuk berdiri lebih tinggi dari yang mampu dibayangkan manusia. Ada saat-saat dalam hidup ketika seseorang merasa seolah berjalan sendirian di tengah keramaian. Bukan karena ia benar-benar sendiri, tetapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang membuat langkahnya terasa berbeda dari langkah orang lain. Seperti seseorang yang berjalan di sebuah jalan panjang pada senja hari, sementara orang-orang di sekitarnya sibuk dengan suara mereka sendiri, dengan arah mereka sendiri, dengan tujuan yang mungkin tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Pada saat seperti itu, dunia terasa seperti sebuah tempat yang ramai namun sunyi. Orang-orang berbicara, tertawa, bercanda, saling memanggil, tetapi di dalam hati ada ruang yang terasa lebih luas dari semua suara itu. Sebuah ruang yang tenang, yang kadang justru membuat seseorang merasa asing di tengah orang yang dikenalnya. Mungkin engkau pernah merasakan hal seperti itu. Ada perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang bergerak perlahan di dalam batin, sesuatu yang membuat pandangan terhadap hidup menjadi berbeda. Hal-hal yang dulu terasa penting perlahan menjadi biasa saja. Sementara hal-hal yang dulu tampak sederhana justru mulai terasa dalam dan bermakna. Namun perubahan seperti itu tidak selalu mudah diterima oleh dunia di sekitarnya. Ketika seseorang mulai melihat hidup dengan mata yang lebih tenang, orang lain kadang justru melihatnya dengan tatapan yang penuh keraguan. Ketika seseorang mulai berhati-hati dalam berbicara, orang lain mungkin menganggapnya aneh. Ketika seseorang memilih diam daripada terlibat dalam kegaduhan, ada yang menyangka bahwa ia lemah atau tidak mampu mengikuti arus. Padahal tidak selalu begitu. Seringkali, justru orang yang sedang belajar memahami hidup akan terlihat paling berbeda di tengah keramaian. Bukan karena ia ingin berbeda, tetapi karena hatinya tidak lagi mampu berjalan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Dan disinilah perjalanan batin yang paling sunyi biasanya dimulai. Ada masa ketika seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua orang akan memahami langkahnya. Tidak semua orang akan melihat apa yang ia lihat. Tidak semua orang akan merasakan apa yang ia rasakan. Sebagian mungkin hanya melihat permukaan. Sebagian mungkin hanya menilai dari apa yang tampak. Sebagian bahkan mungkin meremehkan cara berpikirnya, meremehkan ketenangannya, meremehkan ilmunya, seolah semua yang ia pahami tidak berarti apa-apa. Pada saat-saat seperti itu, hati manusia diuji dengan cara yang sangat halus. Bukan dengan kesulitan yang besar, bukan dengan kehilangan yang terlihat jelas, tetapi dengan perasaan kecil yang perlahan menyentuh batin, perasaan bahwa dirinya tidak dianggap. Bahwa apa yang ia jaga di dalam hatinya tidak dilihat oleh siapapun. Bahwa apa yang ia pelajari tidak dihargai oleh siapapun. Namun kehidupan memiliki cara yang sangat misterius dalam menata segala sesuatu. Ada rahasia yang sering tersembunyi di balik peristiwa-peristiwa kecil yang tampaknya biasa saja. Kadang, justru ketika seseorang direndahkan oleh manusia, pada saat yang sama ada sesuatu yang sedang dibangun dalam dirinya. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata dunia, tetapi sangat nyata di dalam perjalanan takdirnya. Seperti benih yang ditanam di dalam tanah. Dari luar, tidak ada yang melihat apapun. Tanah terlihat sama seperti sebelumnya. Tidak ada bunga, tidak ada daun, tidak ada tanda kehidupan. Orang-orang mungkin berjalan di atasnya tanpa pernah menyadari bahwa di bawah permukaan tanah itu sedang terjadi sesuatu yang sangat penting. Benih itu sedang pecah, akar kecil mulai mencari jalan, dan kehidupan perlahan mulai tumbuh dalam diam. Begitulah seringkali perjalanan jiwa manusia. Apa yang terlihat oleh dunia tidak selalu mencerminkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Orang-orang mungkin melihat seseorang yang biasa saja. Mungkin mereka melihat seseorang yang tidak terlalu menonjol. Mungkin mereka bahkan melihat seseorang yang mudah diremehkan. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang sedang tumbuh. Sesuatu yang tidak tergesa-gesa, sesuatu yang tidak membutuhkan pengakuan, sesuatu yang hanya membutuhkan waktu. Waktu yang tenang, waktu yang sunyi, waktu yang kadang dipenuhi oleh kesabaran yang tidak diketahui siapapun. Ada jiwa-jiwa yang tidak dipersiapkan oleh kehidupan melalui pujian. Mereka dipersiapkan melalui kesalahpahaman, melalui keraguan orang lain, melalui pandangan yang merendahkan. Semua itu bukan kebetulan, karena jiwa yang benar-benar kuat tidak lahir dari jalan yang selalu mulus. Ia lahir dari jalan yang membuat seseorang belajar menahan diri, belajar memahami, belajar menerima, dan perlahan-lahan memahami sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar penghargaan manusia.
Pada titik tertentu, seseorang mulai menyadari sesuatu yang sangat sederhana namun sangat kuat. Bahwa tidak semua nilai kehidupan diukur oleh mata manusia. Bahwa tidak semua kemuliaan terlihat di awal perjalanan. Bahwa kadang, apa yang tampak seperti kerendahan hanyalah bagian dari cara kehidupan menyiapkan ketinggian yang belum waktunya terlihat. Dan ketika seseorang mulai memahami hal itu, hatinya menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi terlalu sibuk menjelaskan dirinya. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan sesuatu kepada dunia. Ia hanya berjalan, pelan, tenang, seperti seseorang yang memahami bahwa setiap langkah memiliki waktunya sendiri. Ada sesuatu yang sangat indah dalam ketenangan seperti itu. Karena di dalam ketenangan itulah jiwa mulai mengenali dirinya sendiri. Ia mulai memahami bahwa nilai dirinya tidak bergantung pada penilaian manusia. Tidak bergantung pada tepuk tangan. Tidak bergantung pada pengakuan. Nilainya ada di dalam sesuatu yang jauh lebih dalam. Di dalam niat yang jujur. Di dalam kesungguhan yang tidak terlihat. Di dalam ilmu yang dipelajari dengan kerendahan hati. Semua itu mungkin tidak terlihat oleh dunia untuk sementara waktu. Tetapi takdir tidak pernah benar-benar melupakan sesuatu yang tumbuh dengan tulus. Ada waktu-waktu tertentu dalam kehidupan ketika keadaan berubah dengan cara yang tidak pernah disangka. Orang yang dulu dipandang sebelah mata perlahan mulai terlihat berbeda. Bukan karena ia berusaha menunjukkan sesuatu, tetapi karena perjalanan hidupnya mulai menampakkan arah yang baru. Seperti fajar yang perlahan muncul di balik gelapnya malam. Pada awalnya hanya sedikit cahaya, hampir tidak terlihat. Namun perlahan, langit mulai berubah warna. Dan tanpa disadari oleh banyak orang, pagi telah tiba. Begitulah cara takdir bekerja. Ia tidak selalu bergerak dengan suara keras. Ia tidak selalu datang dengan tanda-tanda besar. Seringkali ia datang dengan sangat tenang. Namun ketika waktunya tiba, perubahan itu menjadi begitu nyata sehingga bahkan mereka yang dulu meremehkan tidak mampu mengabaikannya lagi. Tetapi bagi jiwa yang telah melewati perjalanan sunyi itu, semua perubahan itu tidak lagi terasa seperti kemenangan atas manusia. Ia hanya terasa seperti bagian dari perjalanan. Bagian dari cerita panjang yang sejak awal memang tidak dimaksudkan untuk dipahami oleh semua orang. Dan mungkin, jika engkau memperhatikan dengan sangat tenang, ada sesuatu di dalam dirimu yang memahami semua ini tanpa perlu dijelaskan. Sesuatu yang telah lama merasakan bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang terlihat di permukaan. Bahwa kadang jalan yang paling sunyi justru membawa seseorang ke tempat yang paling tinggi. Bahwa kadang orang yang paling diremehkan justru sedang berjalan menuju takdir yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Mungkin karena itulah, ada saat ketika hati manusia tiba-tiba menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang dulu tidak ia perhatikan. Ia mulai merasakan keheningan dengan cara yang berbeda. Ia mulai melihat kehidupan dengan mata yang lebih lembut. Ia mulai memahami bahwa setiap pengalaman, bahkan yang terasa pahit sekalipun, memiliki tempatnya sendiri dalam perjalanan jiwa. Dan dari titik kesadaran yang tenang itulah, perlahan-lahan sebuah pemahaman yang lebih dalam mulai terbuka. Seolah ada pintu yang selama ini tertutup, kini mulai terbuka sedikit demi sedikit. Di balik pintu itu, ada banyak kisah yang selama ini tersembunyi di balik pengalaman manusia. Kisah tentang jiwa-jiwa yang pernah diremehkan. Kisah tentang langkah-langkah sunyi yang tidak diperhatikan siapapun. Kisah tentang bagaimana ilmu yang dijaga dengan kesabaran akhirnya menjadi cahaya yang tidak dapat dipadamkan oleh keraguan manusia. Dan ketika hati sudah cukup tenang untuk melihat lebih dalam, perjalanan itu mulai memperlihatkan bentuknya. Perjalanan yang tidak selalu mudah, namun penuh makna. Perjalanan yang membawa seseorang melewati berbagai keadaan, hingga pada akhirnya ia memahami bahwa semua yang pernah terjadi bukanlah kebetulan. Ada lapisan-lapisan hikmah yang tersembunyi di baliknya. Ada jejak-jejak takdir yang perlahan membentuk arah kehidupan. Dan dari sanalah kisah tentang jiwa yang diremehkan oleh dunia, namun diangkat oleh takdir, mulai membuka dirinya dengan lebih jelas, sedikit demi sedikit, seperti cahaya pagi yang terus meluas di langit yang sebelumnya gelap. 1. Ujian pertama jiwa terpilih adalah diremehkan. Ada fase dalam kehidupan seseorang yang terasa seperti berjalan di jalan yang tidak banyak dipahami oleh orang lain. Bukan karena ia sengaja mencari perbedaan, tetapi karena sesuatu dalam dirinya perlahan berubah. Cara ia melihat kehidupan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Cara ia menilai sesuatu menjadi lebih dalam, lebih hati-hati, dan lebih penuh pertimbangan. Perubahan seperti itu seringkali tidak terlihat oleh dunia sebagai sesuatu yang indah. Justru sebaliknya,
Dunia sering memandangnya dengan kecurigaan atau bahkan dengan keremehan. Ada orang yang mulai berkata bahwa dirinya terlalu banyak berpikir. Ada yang menganggap dirinya terlalu pendiam. Ada yang menilai bahwa ilmu yang ia pelajari tidak akan membawa apapun dalam kehidupan nyata. Semua kata itu mungkin terdengar ringan bagi mereka yang mengucapkannya. Namun bagi hati yang menerimanya, kata-kata itu kadang terasa seperti angin dingin yang berhembus di tengah perjalanan panjang. Pada saat seperti itu, seseorang mulai memahami satu kenyataan yang sangat halus namun sangat dalam. Tidak semua orang akan melihat nilai dari apa yang sedang ia bangun di dalam dirinya. Dunia sering menilai sesuatu dari hasil yang cepat terlihat. Dunia menyukai sesuatu yang segera tampak besar, segera tampak berhasil, segera tampak mengesankan. Sementara ilmu yang sejati sering tumbuh dengan cara yang sangat berbeda. Ia tumbuh perlahan, ia tumbuh diam-diam, ia tumbuh seperti akar yang masuk jauh ke dalam tanah sebelum pohonnya terlihat tinggi di permukaan. Karena itu tidak aneh jika seseorang yang sedang menumbuhkan ilmu di dalam dirinya sering terlihat kecil di mata orang lain. Ia belum memiliki kemegahan yang terlihat. Ia belum memiliki sesuatu yang bisa dipamerkan. Ia hanya memiliki proses yang berjalan pelan di dalam dirinya. Dan proses seperti itu tidak selalu dihargai oleh dunia. Banyak orang hanya melihat seseorang dari apa yang tampak hari ini. Mereka tidak melihat perjalanan panjang yang sedang berlangsung di baliknya. Mereka tidak melihat kesungguhan yang tersembunyi di balik waktu-waktu sunyi ketika seseorang belajar memahami hidup dengan lebih jujur. Disinilah ujian pertama biasanya datang. Bukan ujian berupa kesulitan yang besar, tetapi ujian berupa kerendahan di mata manusia. Seseorang mulai merasakan bagaimana rasanya dianggap tidak penting. Bagaimana rasanya ketika pendapatnya tidak didengar. Bagaimana rasanya ketika ilmu yang ia pelajari dianggap tidak bernilai. Semua itu bisa melukai hati jika seseorang masih mencari pengakuan dari dunia. Namun bagi jiwa yang perlahan belajar memahami hakikat kehidupan, pengalaman seperti itu justru menjadi tempat di mana keteguhan mulai tumbuh. Karena pada akhirnya seseorang mulai menyadari bahwa nilai ilmu tidak bergantung pada siapa yang memujinya. Nilai ilmu tidak bergantung pada berapa banyak orang yang mengakuinya. Nilai ilmu ada pada bagaimana ia membentuk hati manusia. Ilmu yang benar akan membuat seseorang lebih tenang. Ia tidak mudah terseret oleh emosi. Ia tidak terburu-buru dalam menilai orang lain. Ia lebih memilih memahami daripada menghakimi. Sifat seperti ini sering terlihat lemah di mata dunia yang penuh dengan kegaduhan. Namun sebenarnya disitulah letak kekuatan yang paling dalam. Orang yang diremehkan karena ilmunya sering sedang melewati masa pembentukan yang paling penting dalam hidupnya. Ia sedang belajar berdiri tanpa bergantung pada pujian manusia. Ia sedang belajar berjalan tanpa perlu tepuk tangan. Ia sedang belajar memahami bahwa perjalanan sejati tidak selalu diiringi oleh sorotan dunia. Dan ketika seseorang mampu melewati fase itu dengan kesabaran, sesuatu yang sangat kuat mulai tumbuh di dalam dirinya. Sebuah keteguhan yang tidak mudah digoyahkan oleh penilaian manusia. Karena ia sudah memahami bahwa yang sedang ia bangun bukanlah citra di mata dunia, tetapi kedalaman di dalam jiwanya sendiri. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2. Ilmu membuatmu terlihat berbeda dari lingkungan. Ketika seseorang mulai menyentuh kedalaman ilmu, perubahan yang terjadi seringkali tidak langsung terlihat dari luar, tetapi terasa sangat jelas di dalam hati. Cara ia melihat sesuatu perlahan berubah. Hal-hal yang dulu dianggap sangat penting mulai terlihat biasa saja. Sementara hal-hal kecil yang dulu sering diabaikan justru mulai terasa penuh makna. Ia mulai menikmati keheningan. Ia mulai menghargai waktu. Ia mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya tentang berlari cepat, tetapi juga tentang berjalan dengan sadar. Perubahan seperti ini sering membuat seseorang tampak berbeda dari lingkungannya. Bukan karena ia ingin memisahkan diri dari orang lain, tetapi karena hatinya tidak lagi nyaman mengikuti arus yang sama seperti sebelumnya. Di tengah percakapan yang penuh keluhan, ia mungkin lebih memilih diam. Di tengah perdebatan yang keras, ia mungkin memilih menenangkan diri. Di tengah persaingan yang penuh ambisi, ia mungkin justru mencari ketenangan. Sikap seperti ini sering membuat orang lain merasa aneh. Sebagian mungkin tidak memahami mengapa seseorang menjadi lebih tenang. Sebagian mungkin menganggap bahwa dirinya menjadi terlalu serius. Sebagian bahkan mungkin mengira bahwa ia merasa lebih baik dari orang lain. Padahal yang sebenarnya terjadi bukanlah kesombongan, melainkan perubahan cara pandang terhadap kehidupan. Ilmu yang masuk ke dalam hati sering membuat seseorang menjadi lebih peka terhadap banyak hal. Ia mulai menyadari betapa berharganya waktu yang tenang.
Ia mulai merasakan bahwa tidak semua percakapan perlu diikuti. Ia mulai memahami bahwa tidak semua keramaian membawa kedamaian. Kesadaran seperti ini sering membuat jarak yang halus antara dirinya dan lingkungan sekitarnya. Bukan jarak yang sengaja diciptakan, tetapi jarak yang muncul secara alami karena perubahan dalam dirinya. Kadang jarak itu terasa menyedihkan, karena di satu sisi ia masih mencintai orang-orang di sekitarnya, tetapi di sisi lain ia tidak lagi mampu berjalan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Namun sebenarnya inilah salah satu fase penting dalam perjalanan jiwa. Setiap orang yang tumbuh secara batinnya akan mengalami momen ketika ia merasa sedikit berbeda dari lingkungannya. Bukan untuk menjauh, tetapi untuk menemukan arah yang lebih jujur bagi dirinya sendiri. Pada fase ini seseorang belajar memahami bahwa tidak semua orang akan berjalan dengan ritme yang sama. Setiap jiwa memiliki waktunya sendiri dalam memahami kehidupan. Sebagian orang mungkin masih menikmati kegaduhan dunia, dan itu bukan sesuatu yang harus disalahkan. Sementara sebagian yang lain mulai merasakan panggilan untuk hidup dengan cara yang lebih tenang. Perbedaan ini bukanlah alasan untuk merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Ini hanyalah perbedaan perjalanan. Namun dunia seringkali tidak melihatnya dengan cara yang begitu lembut. Ketika seseorang terlihat berbeda, dunia sering memberi label. Ada yang menyebutnya aneh, ada yang menyebutnya terlalu serius, ada yang bahkan menganggapnya tidak mampu bergaul. Padahal sebenarnya ia hanya sedang belajar menjaga hatinya. Ilmu yang benar tidak membuat seseorang menjauh dari manusia, tetapi membuatnya lebih berhati-hati dalam menempatkan dirinya. Ia tetap hadir di tengah kehidupan, tetapi hatinya tidak lagi terseret oleh setiap arus yang lewat. Ia tetap berjalan bersama orang lain, tetapi langkahnya lebih tenang dan lebih sadar. Dan dari ketenangan itulah, perlahan-lahan ia mulai memahami bahwa menjadi berbeda bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Kadang justru disitulah letak keindahan perjalanan jiwa. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3. Orang yang tak memahami ilmu sering menyerang pemiliknya. Dalam perjalanan kehidupan, ada satu kenyataan yang sering muncul berulang kali, sesuatu yang tidak dipahami seringkali justru menjadi sasaran penolakan. Manusia secara alami cenderung merasa tidak nyaman terhadap hal yang berada di luar kebiasaannya. Ketika seseorang membawa cara berpikir yang berbeda, membawa pemahaman yang lebih dalam, atau membawa ketenangan yang tidak biasa, sebagian orang mungkin merasa terganggu oleh keberadaannya. Bukan karena orang itu berbuat salah, tetapi karena kehadirannya mengingatkan orang lain pada sesuatu yang belum mereka pahami. Ilmu memiliki sifat yang sangat unik. Ia tidak selalu terlihat mengesankan di permukaan, tetapi ia memiliki kekuatan yang perlahan mengubah cara seseorang memandang kehidupan. Orang yang memiliki ilmu sering berbicara dengan lebih hati-hati. Ia tidak mudah terbawa emosi. Ia tidak tergesa-gesa dalam menilai sesuatu. Sikap seperti ini kadang membuat orang lain merasa seolah-olah dirinya sedang dihadapkan pada cermin yang tidak nyaman. Cermin yang memperlihatkan bahwa kehidupan bisa dilihat dengan cara yang lebih tenang. Cermin yang memperlihatkan bahwa tidak semua hal perlu diperebutkan. Cermin yang memperlihatkan bahwa kebisingan dunia tidak selalu membawa kebijaksanaan. Namun tidak semua orang siap melihat cermin seperti itu. Sebagian orang lebih nyaman mempertahankan cara pandang yang sudah lama mereka kenal. Ketika ada seseorang yang membawa sudut pandang yang berbeda, reaksi yang muncul kadang bukan rasa ingin tahu, tetapi penolakan. Penolakan itu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Kadang berupa ejekan yang tampak seperti candaan. Kadang berupa keraguan terhadap kemampuan seseorang. Kadang bahkan berupa tuduhan yang tidak berdasar. Semua itu bisa terasa menyakitkan bagi hati yang masih sensitif terhadap penilaian manusia. Namun jika dilihat dengan lebih tenang, semua reaksi itu sebenarnya tidak selalu lahir dari kebencian. Seringkali ia lahir dari ketidaktahuan. Orang yang belum memahami sesuatu sering merasa perlu mempertahankan pandangannya sendiri. Ia merasa bahwa jika ada pandangan lain yang muncul, maka pandangannya akan tergeser. Padahal ilmu yang sejati tidak pernah datang untuk merendahkan siapapun. Ia datang untuk membuka pemahaman. Namun tidak semua orang melihatnya seperti itu. Karena itu tidak mengherankan jika sepanjang sejarah kehidupan, banyak orang yang membawa ilmu justru menghadapi penolakan pada awalnya. Mereka ditertawakan, mereka diragukan, mereka bahkan dianggap sebagai orang yang tidak realistis. Namun waktu sering menjadi saksi yang paling jujur. Apa yang dulu ditolak, perlahan mulai dipahami. Apa yang dulu diragukan, perlahan mulai terlihat nilainya.
Dan pada akhirnya banyak orang menyadari bahwa apa yang mereka anggap remeh ternyata memiliki makna yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Bagi jiwa yang sedang menjalani perjalanan ilmu, memahami kenyataan ini sangat penting. Karena ia membantu hati untuk tidak terlalu terluka oleh penolakan manusia. Ia mengajarkan bahwa tidak semua orang harus memahami langkah kita. Tidak semua orang harus menyetujui cara kita melihat kehidupan. Yang terpenting adalah menjaga kejujuran di dalam hati dan terus berjalan dengan ketenangan. Karena pada akhirnya, ilmu tidak mencari kemenangan dalam perdebatan. Ilmu mencari kedalaman dalam kehidupan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 4. Kesabaran menjadi senjata jiwa yang berilmu. Di antara banyak kekuatan yang dimiliki manusia, mungkin tidak ada yang lebih tenang sekaligus lebih kuat daripada kesabaran. Kesabaran bukan sekadar menahan diri dari kemarahan. Ia adalah kemampuan untuk tetap berjalan dengan tenang meskipun keadaan tidak selalu mendukung. Orang yang sedang menempuh jalan ilmu seringkali menemukan bahwa kesabaran menjadi teman perjalanan yang paling setia. Karena perjalanan ini tidak selalu dipenuhi oleh pengakuan. Tidak selalu dipenuhi oleh dukungan. Kadang justru dipenuhi oleh keraguan, kesalahpahaman, dan penilaian yang tidak adil. Tanpa kesabaran, semua itu bisa membuat hati menjadi lelah. Namun dengan kesabaran, semua itu berubah menjadi bagian dari pembentukan diri. Kesabaran membuat seseorang tidak terburu-buru membalas perkataan yang menyakitkan. Ia memahami bahwa tidak semua kata harus dijawab. Kesabaran membuat seseorang mampu melihat lebih jauh dari sekadar peristiwa yang sedang terjadi. Ia memahami bahwa kehidupan memiliki alur yang lebih luas daripada yang terlihat saat ini. Orang yang berilmu sering memilih diam ketika menghadapi keremehan. Bukan karena ia tidak mampu menjawab, tetapi karena ia memahami bahwa tidak semua perdebatan membawa manfaat. Ada perdebatan yang hanya memperbesar ego. Ada perdebatan yang hanya menambah jarak antara hati manusia. Dalam situasi seperti itu, diam sering menjadi pilihan yang lebih bijaksana. Diam bukan tanda kelemahan. Diam adalah bentuk kedewasaan yang lahir dari pemahaman yang dalam. Ketika seseorang mampu menahan dirinya dari reaksi yang berlebihan, hatinya menjadi lebih jernih. Ia tidak mudah dikuasai oleh emosi. Ia tidak mudah terbawa oleh provokasi. Dan dari kejernihan itu, ia mampu melihat kehidupan dengan lebih luas. Kesabaran juga membuat seseorang mampu menghargai proses. Ia tidak menuntut hasil yang cepat. Ia tidak memaksa keadaan untuk berubah sesuai keinginannya. Ia memahami bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Seperti pohon yang tidak bisa dipaksa tumbuh dalam semalam. Seperti fajar yang tidak bisa dipercepat sebelum waktunya tiba. Begitulah perjalanan ilmu dalam kehidupan manusia. Ia membutuhkan waktu. Ia membutuhkan ketekunan. Ia membutuhkan kesabaran yang panjang. Namun ketika semua itu dijalani dengan hati yang tenang, sesuatu yang sangat indah mulai terbentuk di dalam diri seseorang. Sebuah kekuatan yang tidak bergantung pada pujian. Sebuah ketenangan yang tidak mudah terguncang oleh hinaan. Sebuah keyakinan yang lahir dari pengalaman panjang dalam memahami kehidupan. Dan dari sinilah seseorang mulai menyadari bahwa kesabaran bukan sekadar sikap menghadapi kesulitan. Ia adalah senjata paling halus yang dimiliki oleh jiwa yang berilmu. Senjata yang tidak melukai siapapun, tetapi mampu menguatkan hati dalam menghadapi apapun. 5. Takdir bekerja diam-diam mengangkat derajatmu. Ada satu kenyataan dalam perjalanan hidup yang sering tidak disadari manusia, takdir jarang bekerja dengan suara yang keras. Ia tidak selalu datang dengan tanda yang mencolok. Ia tidak selalu bergerak dengan cara yang bisa segera dipahami oleh mata manusia. Sebaliknya, ia sering bekerja dalam keheningan yang panjang, dalam waktu yang seolah tidak membawa perubahan apapun. Pada saat seseorang sedang diremehkan, seringkali dunia melihatnya sebagai keadaan yang tidak menguntungkan. Orang lain mungkin menyangka bahwa hidupnya sedang berada di titik yang rendah. Mereka mungkin merasa bahwa tidak ada sesuatu yang istimewa yang akan muncul dari perjalanan itu. Namun kehidupan memiliki lapisan yang jauh lebih dalam daripada apa yang terlihat di permukaan. Ketika seseorang tetap berjalan dengan ketulusan, tetap menjaga ilmu yang ia pelajari, tetap menjaga hatinya dari kesombongan dan kebencian, sesuatu yang sangat halus sedang terjadi di dalam dirinya. Ia mungkin tidak menyadarinya setiap hari, tetapi perlahan-lahan kehidupannya sedang disusun oleh tangan takdir dengan cara yang sangat rapi. Takdir sering bekerja seperti seorang penenun yang sabar. Setiap pengalaman, setiap pertemuan, setiap kesulitan, setiap penghinaan,
semuanya menjadi benang yang perlahan membentuk sebuah pola yang tidak terlihat pada awalnya. Pada awal perjalanan, semua itu tampak seperti potongan-potongan yang tidak saling berkaitan. Ada hari-hari yang terasa berat. Ada peristiwa yang terasa tidak adil. Ada momen ketika seseorang bertanya dalam hati mengapa ia harus melewati semua ini. Namun waktu memiliki cara untuk memperlihatkan gambaran yang lebih luas. Apa yang dulu terasa sebagai kerendahan ternyata menjadi tempat di mana keteguhan dibangun. Apa yang dulu terasa sebagai penghinaan ternyata menjadi pelajaran tentang kerendahan hati. Apa yang dulu terasa sebagai kesendirian ternyata menjadi ruang di mana jiwa belajar mengenali dirinya sendiri. Semua itu tidak terjadi secara kebetulan. Takdir sering mengangkat seseorang bukan dengan cara yang tiba-tiba, tetapi melalui perjalanan yang panjang. Ia membiarkan seseorang melewati berbagai keadaan terlebih dahulu agar ketika ia sampai pada ketinggian tertentu, hatinya sudah cukup kuat untuk tidak terjatuh oleh kesombongan. Karena ketinggian yang datang terlalu cepat seringkali membuat manusia lupa diri. Sementara ketinggian yang datang setelah perjalanan panjang biasanya melahirkan kebijaksanaan. Orang yang pernah diremehkan akan memahami bagaimana rasanya berada di bawah. Ia tidak mudah merendahkan orang lain. Ia tidak mudah memandang rendah siapapun. Karena ia pernah berdiri di tempat itu. Dan justru karena pengalaman itulah, ketika takdir mulai mengangkatnya, ia tetap berjalan dengan ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Takdir tidak pernah terburu-buru, tetapi ia juga tidak pernah salah waktu. Ada saat di mana perubahan mulai terlihat. Apa yang dulu dianggap kecil perlahan menjadi berarti. Apa yang dulu tidak diperhatikan mulai dilihat oleh banyak orang. Apa yang dulu diragukan mulai mendapatkan tempatnya. Namun bagi jiwa yang telah melewati perjalanan panjang itu, semua perubahan itu tidak terasa seperti kemenangan atas manusia. Ia hanya terasa seperti kelanjutan dari jalan yang telah lama ia tempuh dengan sabar. Dan disitulah letak keindahan cara takdir bekerja. Ia tidak hanya mengubah keadaan seseorang. Ia juga membentuk hatinya agar tetap rendah meskipun hidupnya sedang naik. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 6. Orang yang dulu meremehkan akan melihat perubahan takdir. Dalam perjalanan waktu, kehidupan sering memperlihatkan sesuatu yang sangat menarik. Orang-orang yang dulu meragukan, menertawakan, atau meremehkan seseorang seringkali menjadi saksi pertama dari perubahan yang tidak mereka sangka. Namun perubahan itu biasanya tidak datang dengan cara yang dramatis. Ia muncul perlahan, hampir tidak terasa, seperti cahaya pagi yang merayap sedikit demi sedikit di langit yang sebelumnya gelap. Pada awalnya mungkin hanya ada sedikit perbedaan. Seseorang yang dulu dianggap biasa mulai menunjukkan kedewasaan yang lebih dalam. Cara bicaranya lebih tenang, cara berpikirnya lebih luas, cara menghadapi masalah lebih bijaksana. Orang-orang di sekitarnya mungkin mulai memperhatikan hal itu, meskipun mereka belum sepenuhnya menyadari perubahan yang sedang terjadi. Seiring waktu, perubahan itu menjadi semakin jelas. Ilmu yang dulu dipelajari dalam kesunyian mulai memberikan manfaat kepada banyak orang. Kata-kata yang lahir dari pengalaman hidup mulai menyentuh hati orang lain. Kehadirannya mulai membawa ketenangan di tengah lingkungan yang sebelumnya penuh kegaduhan. Dan pada titik tertentu, orang-orang yang dulu meremehkan mulai melihat sesuatu yang tidak mereka lihat sebelumnya. Mereka mulai menyadari bahwa ada kedalaman dalam diri orang yang dulu mereka anggap tidak berarti. Namun bagi jiwa yang telah ditempa oleh pengalaman, semua itu tidak menjadi alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Justru sebaliknya, ia memahami bahwa manusia sering menilai sesuatu berdasarkan apa yang terlihat saat itu. Ia memahami bahwa tidak semua orang mampu melihat proses yang sedang berlangsung di dalam diri seseorang. Karena itu ia tidak menyimpan dendam. Ia tidak merasa perlu mengingat kembali semua kata yang pernah merendahkannya. Ia hanya melanjutkan perjalanan dengan ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Sikap seperti inilah yang sering membuat perubahan takdir terlihat semakin indah. Karena seseorang yang benar-benar tumbuh tidak menjadikan masa lalunya sebagai alat untuk membalas orang lain. Ia menjadikannya sebagai pelajaran untuk memahami kehidupan dengan lebih dalam. Orang yang pernah meremehkan mungkin akhirnya menyadari kesalahannya. Sebagian mungkin merasa kagum, sebagian mungkin merasa menyesal. Namun bagi jiwa yang telah belajar memahami kehidupan, semua itu hanyalah bagian dari perjalanan manusia yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Yang terpenting bukanlah siapa yang dulu meremehkan dan siapa yang sekarang diangkat. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang tetap menjaga ketenangan hatinya dalam setiap keadaan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 7. Kemuliaan sejati datang dari ilmu dan ketulusan.
Di dunia yang sering dipenuhi oleh pencarian pengakuan, banyak orang mengira bahwa kemuliaan berasal dari kekuasaan, kekayaan, atau kedudukan yang tinggi. Mereka melihat orang-orang yang berada di puncak sebagai simbol keberhasilan. Namun jika seseorang melihat kehidupan dengan lebih tenang, ia akan menyadari bahwa semua itu bukanlah ukuran kemuliaan yang sebenarnya. Ada orang yang memiliki kedudukan tinggi tetapi hatinya gelisah. Ada orang yang memiliki kekayaan melimpah tetapi hidupnya penuh dengan ketakutan. Ada orang yang dikenal oleh banyak orang tetapi tidak pernah benar-benar mengenal dirinya sendiri. Kemuliaan yang sejati memiliki sifat yang sangat berbeda. Ia tidak selalu terlihat dari luar. Ia tidak selalu disertai oleh sorotan dunia. Seringkali ia justru ditemukan dalam kehidupan yang sederhana namun penuh dengan kejujuran. Ilmu yang dipelajari dengan ketulusan memiliki kemampuan untuk membentuk hati manusia dengan cara yang sangat dalam. Ia membuat seseorang lebih sadar terhadap dirinya sendiri. Ia membuat seseorang lebih peka terhadap kehidupan di sekitarnya. Orang yang memiliki ilmu tidak selalu berbicara banyak, tetapi kata-katanya sering membawa ketenangan bagi orang yang mendengarnya. Ia tidak selalu berada di tempat yang tinggi, tetapi kehadirannya sering membawa kesejukan dimanapun ia berada. Ia tidak mencari penghormatan, tetapi orang lain menghormatinya secara alami. Semua itu lahir dari sesuatu yang sangat sederhana, ketulusan. Ketulusan membuat ilmu menjadi cahaya, bukan alat untuk meninggikan diri. Ketulusan membuat seseorang tetap rendah hati meskipun pengetahuannya semakin luas. Ketulusan membuat seseorang tidak merasa lebih baik dari orang lain, meskipun ia memahami sesuatu yang belum dipahami oleh banyak orang. Dan ketika ilmu bertemu dengan ketulusan, lahirlah kemuliaan yang tidak mudah digoyahkan oleh keadaan. Kemuliaan yang tidak bergantung pada pujian. Kemuliaan yang tidak hilang ketika seseorang tidak lagi diperhatikan. Kemuliaan yang hidup di dalam hati, bukan di dalam penilaian manusia. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 8. Jalan sunyi yang mengantarkan jiwa pada ketinggian. Ada jalan dalam kehidupan yang tidak banyak dipilih oleh manusia. Jalan itu tidak penuh dengan sorotan. Ia tidak dipenuhi oleh keramaian. Ia sering terasa sepi, bahkan terkadang membuat seseorang merasa seolah berjalan sendirian. Namun jalan yang sunyi ini seringkali membawa seseorang ke pemahaman yang paling dalam tentang kehidupan. Ketika seseorang tidak lagi terlalu sibuk mengejar pengakuan, ia mulai memiliki ruang untuk mengenali dirinya sendiri. Ia mulai melihat hidup dengan lebih jujur. Ia mulai memahami apa yang benar-benar penting dan apa yang sebenarnya hanya sementara. Di dalam kesunyian itulah jiwa perlahan menemukan kekuatannya. Ia belajar mendengar suara hatinya sendiri. Ia belajar merasakan kehadiran makna dalam setiap peristiwa kecil. Ia belajar menghargai waktu yang berjalan dengan tenang. Semua pengalaman itu membentuk seseorang menjadi pribadi yang berbeda. Bukan berbeda dalam arti merasa lebih tinggi dari orang lain, tetapi berbeda dalam cara memandang kehidupan. Ia tidak lagi mudah terombang-ambing oleh pujian dan hinaan. Ia tidak lagi terlalu khawatir tentang bagaimana dunia menilainya. Ia hanya berusaha menjaga kejujuran hatinya dalam setiap langkah. Dan tanpa disadari, perjalanan yang sunyi itu mulai membawanya ke tempat yang lebih tinggi. Bukan ketinggian yang dipenuhi oleh kebanggaan, tetapi ketinggian pemahaman. Bukan ketinggian yang membuatnya memandang rendah orang lain, tetapi ketinggian yang membuatnya semakin menghargai setiap jiwa manusia. Disitulah seseorang mulai menyadari bahwa semua keremehan yang pernah ia alami tidak pernah benar-benar sia-sia. Semua kesunyian yang pernah ia rasakan ternyata menjadi ruang di mana jiwanya tumbuh. Dan semua perjalanan panjang yang ia lalui akhirnya membawanya pada satu pemahaman yang sangat tenang. Bahwa apa yang pernah direndahkan oleh manusia seringkali justru sedang dipersiapkan oleh takdir untuk berdiri pada tempat yang tidak bisa dijatuhkan oleh siapapun. Ada saat-saat dalam hidup ketika seseorang berhenti sejenak dari semua kesibukan dunia, lalu menatap perjalanan hidupnya sendiri dengan hati yang lebih tenang. Pada momen seperti itu, manusia sering mulai menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk kehidupan. Bahwa hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Tidak selalu tentang siapa yang paling terlihat hebat. Tidak selalu tentang siapa yang paling sering dipuji oleh manusia. Ada jalan lain yang sering tidak diperhatikan oleh banyak orang. Jalan yang lebih sunyi, lebih tenang, dan seringkali terasa lebih panjang. Jalan itu bukan jalan yang dipenuhi tepuk tangan, tetapi jalan yang dipenuhi oleh proses yang perlahan membentuk jiwa. Di jalan itulah seseorang belajar memahami makna yang lebih dalam dari kehidupan.
Mungkin ada masa ketika engkau merasa seolah-olah dunia tidak benar-benar melihat siapa dirimu. Ada masa ketika usaha yang engkau lakukan terasa tidak dihargai. Ada masa ketika ilmu yang engkau jaga justru menjadi alasan orang lain meremehkanmu. Namun jika engkau melihat semua itu dengan mata hati yang lebih jernih, perlahan engkau akan memahami bahwa tidak semua hal yang berharga langsung dikenali oleh manusia. Banyak hal yang paling bernilai justru tumbuh dalam kesunyian. Seperti akar pohon yang bekerja jauh di dalam tanah tanpa pernah terlihat oleh siapapun. Orang yang berjalan di atas tanah itu mungkin tidak menyadari apa yang sedang terjadi di bawahnya. Mereka hanya melihat permukaan yang tampak biasa saja. Namun di kedalaman tanah, akar itu sedang memperkuat dirinya. Ia mencari air, ia mencari ruang, ia memperluas jaringannya dengan kesabaran yang luar biasa. Dan suatu hari, ketika waktunya tiba, pohon itu akan tumbuh tinggi. Daunnya akan menaungi banyak orang. Buahnya akan memberi manfaat bagi siapa saja yang mendekat. Orang-orang mungkin akan berkata bahwa pohon itu tumbuh dengan hebat. Mereka mungkin mengagumi ketinggiannya, memuji rindangnya, dan menikmati buahnya. Namun hanya tanah yang tahu berapa lama akar itu bekerja dalam diam. Begitulah seringkali perjalanan jiwa manusia. Apa yang terlihat oleh dunia hanyalah bagian kecil dari cerita. Di balik setiap ketenangan yang dimiliki seseorang, sering ada perjalanan panjang yang penuh dengan kesabaran. Di balik setiap kebijaksanaan yang muncul dari kata-katanya, sering ada pengalaman hidup yang membentuknya perlahan-lahan. Karena itu, ketika dunia meremehkan seseorang yang sedang belajar, sebenarnya dunia hanya melihat satu bagian kecil dari perjalanan yang jauh lebih besar. Takdir tidak selalu memperlihatkan rencananya sejak awal. Ia bekerja dengan cara yang sangat halus. Kadang ia membiarkan seseorang melewati masa-masa yang penuh keraguan. Kadang ia membiarkan seseorang berjalan di jalan yang sepi tanpa banyak dukungan. Namun semua itu bukan tanpa makna. Justru disitulah hati manusia ditempa. Disitulah seseorang belajar memahami dirinya sendiri. Disitulah seseorang belajar membedakan antara keinginan yang lahir dari ego dan keinginan yang lahir dari ketulusan. Ketika seseorang mampu melewati semua itu dengan hati yang tetap bersih, sesuatu yang sangat indah mulai tumbuh di dalam dirinya. Sebuah ketenangan yang tidak mudah diganggu oleh kata-kata manusia. Sebuah keyakinan yang tidak bergantung pada pujian dunia. Sebuah kekuatan yang lahir bukan dari kekuasaan, tetapi dari pemahaman yang mendalam tentang kehidupan. Orang yang telah mencapai ketenangan seperti itu tidak lagi berjalan untuk membuktikan dirinya kepada siapapun. Ia berjalan karena ia memahami arah hidupnya. Ia berbicara bukan untuk mengalahkan orang lain, tetapi untuk menyampaikan kebaikan yang ia pahami. Ia hidup bukan untuk terlihat hebat, tetapi untuk menjadi manfaat bagi sesama. Dan anehnya, justru ketika seseorang tidak lagi sibuk mengejar pengakuan, hidupnya mulai bergerak dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pintu-pintu yang dulu terasa tertutup perlahan mulai terbuka. Pertemuan-pertemuan yang bermakna mulai datang. Kesempatan-kesempatan baru muncul di waktu yang tidak terduga. Seolah kehidupan sendiri mulai menyingkap jalan yang selama ini tersembunyi. Pada saat seperti itu, seseorang mungkin akan mengingat kembali masa-masa ketika ia pernah diremehkan. Masa ketika kata-kata orang lain terasa begitu berat. Masa ketika ia merasa berjalan sendirian di tengah dunia yang tidak memahaminya. Namun jika ia melihat ke belakang dengan hati yang tenang, ia akan menyadari sesuatu yang sangat berharga. Bahwa semua masa itu sebenarnya bukanlah masa yang sia-sia. Semua itu adalah bagian dari perjalanan yang membuat hatinya menjadi lebih kuat, lebih lembut, dan lebih bijaksana. Tanpa masa-masa itu, mungkin ia tidak akan memahami makna kesabaran. Tanpa masa-masa itu, mungkin ia tidak akan belajar menahan diri dari kesombongan. Tanpa masa-masa itu, mungkin ia tidak akan mampu menghargai setiap langkah kecil yang ia jalani hari ini. Karena kehidupan yang penuh makna sering tidak dibangun oleh keberhasilan yang cepat. Ia dibangun oleh perjalanan panjang yang membentuk seseorang dari dalam. Itulah sebabnya tidak semua orang mampu memahami perjalanan jiwa yang sedang tumbuh. Sebagian orang hanya melihat hasil akhirnya. Sebagian orang hanya melihat keberhasilan yang muncul di permukaan. Namun mereka tidak melihat malam-malam panjang ketika seseorang bergulat dengan pikirannya sendiri. Mereka tidak melihat kesunyian ketika seseorang mencoba memahami hidup dengan lebih jujur. Mereka tidak melihat doa-doa yang dipanjatkan dengan hati yang penuh harap. Semua itu tersembunyi, namun justru disitulah letak keindahan perjalanan manusia.
Karena apa yang dibangun dalam kesunyian sering menjadi sesuatu yang paling kuat ketika waktunya tiba. Jika engkau merasa pernah diremehkan karena ilmu yang engkau pelajari, ingatlah bahwa perjalanan yang tenang sering membutuhkan waktu sebelum terlihat oleh dunia. Jika engkau merasa langkahmu tidak selalu dipahami oleh orang lain, ingatlah bahwa setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk memahami kehidupan. Dan jika engkau pernah merasa seolah-olah dunia tidak benar-benar melihat siapa dirimu, ingatlah bahwa takdir tidak pernah menilai seseorang hanya dari pandangan manusia. Takdir melihat apa yang ada di dalam hati. Ia melihat kesungguhan yang tidak diketahui oleh siapapun. Ia melihat niat yang dijaga dalam diam. Dan ketika waktunya tiba, apa yang selama ini tumbuh dalam kesunyian akan mulai terlihat oleh dunia dengan cara yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Namun bahkan ketika saat itu datang, orang yang benar-benar memahami perjalanan hidupnya tidak akan merasa perlu meninggikan dirinya. Ia tetap berjalan dengan kerendahan hati yang sama. Ia tetap mengingat masa-masa ketika ia pernah berada di bawah. Ia tetap menghargai setiap orang yang ia temui dalam hidupnya. Karena ia tahu bahwa kehidupan selalu bergerak, dan setiap manusia sedang berada di dalam perjalanan yang berbeda. Tidak ada yang benar-benar lebih tinggi dari yang lain. Yang ada hanyalah manusia yang sedang belajar memahami dirinya sendiri. Dan mungkin di antara semua perjalanan itu, ada satu hal yang selalu menjadi cahaya bagi setiap jiwa yang mencari makna hidup. Bahwa ilmu yang dijaga dengan ketulusan tidak akan pernah sia-sia. Bahwa kesabaran yang dipelihara dalam diam tidak akan pernah hilang. Bahwa setiap langkah yang diambil dengan niat yang jujur akan selalu menemukan jalannya sendiri, meskipun dunia tidak selalu memahaminya. Karena pada akhirnya, kehidupan bukanlah tentang siapa yang paling dipuji oleh manusia. Kehidupan adalah tentang siapa yang mampu menjaga hatinya tetap jernih di tengah segala keadaan. Siapa yang mampu tetap rendah hati ketika dunia berubah. Dan siapa yang mampu terus berjalan dengan ketenangan meskipun jalan yang ia tempuh tidak selalu ramai oleh manusia. Jika engkau merasa bahwa kata-kata ini berbicara langsung kepada hatimu, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin ada bagian dari jiwamu yang sedang terbangun. Mungkin ada kesadaran yang perlahan mulai tumbuh di dalam dirimu. Dan mungkin perjalananmu masih panjang, tetapi setiap langkah yang engkau ambil dengan kejujuran akan selalu membawa makna yang tidak bisa diukur oleh dunia. Jika engkau merasa mendapatkan ketenangan dari renungan ini, biarkan pesan ini terus mengalir kepada hati-hati yang lain yang mungkin sedang mencari cahaya di tengah perjalanan mereka. Tuliskan di kolom komentar apa yang engkau rasakan setelah mendengarkan renungan ini. Kadang satu kalimat sederhana dari pengalaman seseorang bisa menjadi penguat bagi orang lain yang sedang berjalan di jalan yang sama. Dan jika engkau ingin terus menyelami kisah-kisah hikmah, perjalanan jiwa, serta renungan kehidupan yang menenangkan hati, jangan lupa untuk tetap bersama di tempat ini. Karena di ruang yang sederhana ini, kita berjalan bersama dalam satu tujuan yang sama, mencari makna, menjaga hati, dan menemukan cahaya dalam perjalanan hidup yang sering terasa sunyi, namun selalu penuh dengan rahasia kebaikan yang tidak pernah berhenti mengalir bagi mereka yang tetap berjalan dengan ketulusan. Kadang yang paling sering diremehkan oleh dunia adalah jiwa yang sedang dipersiapkan oleh takdir untuk berdiri lebih tinggi dari yang mampu dibayangkan manusia. Ada saat-saat dalam hidup ketika seseorang merasa seolah berjalan sendirian di tengah keramaian. Bukan karena ia benar-benar sendiri, tetapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang membuat langkahnya terasa berbeda dari langkah orang lain. Seperti seseorang yang berjalan di sebuah jalan panjang pada senja hari, sementara orang-orang di sekitarnya sibuk dengan suara mereka sendiri, dengan arah mereka sendiri, dengan tujuan yang mungkin tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Pada saat seperti itu, dunia terasa seperti sebuah tempat yang ramai namun sunyi. Orang-orang berbicara, tertawa, bercanda, saling memanggil, tetapi di dalam hati ada ruang yang terasa lebih luas dari semua suara itu. Sebuah ruang yang tenang, yang kadang justru membuat seseorang merasa asing di tengah orang yang dikenalnya. Mungkin engkau pernah merasakan hal seperti itu. Ada perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang bergerak perlahan di dalam batin, sesuatu yang membuat pandangan terhadap hidup menjadi berbeda. Hal-hal yang dulu terasa penting perlahan menjadi biasa saja. Sementara hal-hal yang dulu tampak sederhana justru mulai terasa dalam dan bermakna. Namun perubahan seperti itu tidak selalu mudah diterima oleh dunia di sekitarnya. Ketika seseorang mulai melihat hidup dengan mata yang lebih tenang, orang lain kadang justru melihatnya dengan tatapan yang penuh keraguan. Ketika seseorang mulai berhati-hati dalam berbicara, orang lain mungkin menganggapnya aneh.
Ketika seseorang memilih diam daripada terlibat dalam kegaduhan, ada yang menyangka bahwa ia lemah atau tidak mampu mengikuti arus. Padahal tidak selalu begitu. Seringkali, justru orang yang sedang belajar memahami hidup akan terlihat paling berbeda di tengah keramaian. Bukan karena ia ingin berbeda, tetapi karena hatinya tidak lagi mampu berjalan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Dan disinilah perjalanan batin yang paling sunyi biasanya dimulai. Ada masa ketika seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua orang akan memahami langkahnya. Tidak semua orang akan melihat apa yang ia lihat. Tidak semua orang akan merasakan apa yang ia rasakan. Sebagian mungkin hanya melihat permukaan. Sebagian mungkin hanya menilai dari apa yang tampak. Sebagian bahkan mungkin meremehkan. Meremehkan cara berpikirnya, meremehkan ketenangannya, meremehkan ilmunya. Seolah semua yang ia pahami tidak berarti apa-apa. Pada saat-saat seperti itu, hati manusia diuji dengan cara yang sangat halus. Bukan dengan kesulitan yang besar. Bukan dengan kehilangan yang terlihat jelas, tetapi dengan perasaan kecil yang perlahan menyentuh batin, perasaan bahwa dirinya tidak dianggap. Bahwa apa yang ia jaga di dalam hatinya tidak dilihat oleh siapapun. Bahwa apa yang ia pelajari tidak dihargai oleh siapapun. Namun kehidupan memiliki cara yang sangat misterius dalam menata segala sesuatu. Ada rahasia yang sering tersembunyi di balik peristiwa-peristiwa kecil yang tampaknya biasa saja. Kadang, justru ketika seseorang direndahkan oleh manusia, pada saat yang sama ada sesuatu yang sedang dibangun dalam dirinya. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata dunia, tetapi sangat nyata di dalam perjalanan takdirnya. Seperti benih yang ditanam di dalam tanah. Dari luar, tidak ada yang melihat apapun. Tanah terlihat sama seperti sebelumnya. Tidak ada bunga, tidak ada daun, tidak ada tanda kehidupan. Orang-orang mungkin berjalan di atasnya tanpa pernah menyadari bahwa di bawah permukaan tanah itu sedang terjadi sesuatu yang sangat penting. Benih itu sedang pecah, akar kecil mulai mencari jalan, dan kehidupan perlahan mulai tumbuh dalam. Diam, begitulah seringkali perjalanan jiwa manusia. Apa yang terlihat oleh dunia tidak selalu mencerminkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Orang-orang mungkin melihat seseorang yang biasa saja. Mungkin mereka melihat seseorang yang tidak terlalu menonjol. Mungkin mereka bahkan melihat seseorang yang mudah diremehkan. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang sedang tumbuh. Sesuatu yang tidak tergesa-gesa. Sesuatu yang tidak membutuhkan pengakuan. Sesuatu yang hanya membutuhkan waktu. Waktu yang tenang. Waktu yang sunyi. Waktu yang kadang dipenuhi oleh kesabaran yang tidak diketahui siapapun. Ada jiwa-jiwa yang tidak dipersiapkan oleh kehidupan melalui pujian. Mereka dipersiapkan melalui kesalahpahaman, melalui keraguan orang lain, melalui pandangan yang merendahkan. Semua itu bukan kebetulan, karena jiwa yang benar-benar kuat tidak lahir dari jalan yang selalu mulus. Ia lahir dari jalan yang membuat seseorang belajar menahan diri, belajar memahami, belajar menerima, dan perlahan-lahan memahami sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar penghargaan manusia. Pada titik tertentu, seseorang mulai menyadari sesuatu yang sangat sederhana namun sangat kuat. Bahwa tidak semua nilai kehidupan diukur oleh mata manusia. Bahwa tidak semua kemuliaan terlihat di awal perjalanan. Bahwa kadang, apa yang tampak seperti kerendahan hanyalah bagian dari cara kehidupan menyiapkan ketinggian yang belum waktunya terlihat. Dan ketika seseorang mulai memahami hal itu, hatinya menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi terlalu sibuk menjelaskan dirinya. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan sesuatu kepada dunia. Ia hanya berjalan, pelan, tenang, seperti seseorang yang memahami bahwa setiap langkah memiliki waktunya sendiri. Ada sesuatu yang sangat indah dalam ketenangan seperti itu. Karena di dalam ketenangan itulah jiwa mulai mengenali dirinya sendiri. Ia mulai memahami bahwa nilai dirinya tidak bergantung pada penilaian manusia. Tidak bergantung pada tepuk tangan. Tidak bergantung pada pengakuan. Nilainya ada di dalam sesuatu yang jauh lebih dalam. Di dalam niat yang jujur. Di dalam kesungguhan yang tidak terlihat. Di dalam ilmu yang dipelajari dengan kerendahan hati. Semua itu mungkin tidak terlihat oleh dunia untuk sementara waktu. Tetapi takdir tidak pernah benar-benar melupakan sesuatu yang tumbuh dengan tulus. Ada waktu-waktu tertentu dalam kehidupan ketika keadaan berubah dengan cara yang tidak pernah disangka. Orang yang dulu dipandang sebelah mata perlahan mulai terlihat berbeda. Bukan karena ia berusaha menunjukkan sesuatu, tetapi karena perjalanan hidupnya mulai menampakkan arah yang baru. Seperti fajar yang perlahan muncul di balik gelapnya malam. Pada awalnya hanya sedikit cahaya,
hampir tidak terlihat. Namun perlahan, langit mulai berubah warna. Dan tanpa disadari oleh banyak orang, pagi telah tiba. Begitulah cara takdir bekerja. Ia tidak selalu bergerak dengan suara keras. Ia tidak selalu datang dengan tanda-tanda besar. Seringkali ia datang dengan sangat tenang. Namun ketika waktunya tiba, perubahan itu menjadi begitu nyata sehingga bahkan mereka yang dulu meremehkan tidak mampu mengabaikannya lagi. Tetapi bagi jiwa yang telah melewati perjalanan sunyi itu, semua perubahan itu tidak lagi terasa seperti kemenangan atas manusia. Ia hanya terasa seperti bagian dari perjalanan. Bagian dari cerita panjang yang sejak awal memang tidak dimaksudkan untuk dipahami oleh semua orang. Dan mungkin, jika engkau memperhatikan dengan sangat tenang, ada sesuatu di dalam dirimu yang memahami semua ini tanpa perlu dijelaskan. Sesuatu yang telah lama merasakan bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang terlihat di permukaan. Bahwa kadang jalan yang paling sunyi justru membawa seseorang ke tempat yang paling tinggi. Bahwa kadang orang yang paling diremehkan justru sedang berjalan menuju takdir yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Mungkin karena itulah, ada saat ketika hati manusia tiba-tiba menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang dulu tidak ia perhatikan. Ia mulai merasakan keheningan dengan cara yang berbeda. Ia mulai melihat kehidupan dengan mata yang lebih lembut. Ia mulai memahami bahwa setiap pengalaman, bahkan yang terasa pahit sekalipun, memiliki tempatnya sendiri dalam perjalanan jiwa. Dan dari titik kesadaran yang tenang itulah, perlahan-lahan sebuah pemahaman yang lebih dalam mulai terbuka. Seolah ada pintu yang selama ini tertutup, kini mulai terbuka sedikit demi sedikit. Di balik pintu itu, ada banyak kisah yang selama ini tersembunyi di balik pengalaman manusia. Kisah tentang jiwa-jiwa yang pernah diremehkan. Kisah tentang langkah-langkah sunyi yang tidak diperhatikan siapapun. Kisah tentang bagaimana ilmu yang dijaga dengan kesabaran akhirnya menjadi cahaya yang tidak dapat dipadamkan oleh keraguan manusia. Dan ketika hati sudah cukup tenang untuk melihat lebih dalam, perjalanan itu mulai memperlihatkan bentuknya. Perjalanan yang tidak selalu mudah, namun penuh makna. Perjalanan yang membawa seseorang melewati berbagai keadaan, hingga pada akhirnya ia memahami bahwa semua yang pernah terjadi bukanlah kebetulan. Ada lapisan-lapisan hikmah yang tersembunyi di baliknya. Ada jejak-jejak takdir yang perlahan membentuk arah kehidupan. Dan dari sanalah kisah tentang jiwa yang diremehkan oleh dunia, namun diangkat oleh takdir, mulai membuka dirinya dengan lebih jelas, sedikit demi sedikit, seperti cahaya pagi yang terus meluas di langit yang sebelumnya gelap. 1. Ujian pertama jiwa terpilih adalah diremehkan. Ada fase dalam kehidupan seseorang yang terasa seperti berjalan di jalan yang tidak banyak dipahami oleh orang lain. Bukan karena ia sengaja mencari perbedaan, tetapi karena sesuatu dalam dirinya perlahan berubah. Cara ia melihat kehidupan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Cara ia menilai sesuatu menjadi lebih dalam, lebih hati-hati, dan lebih penuh pertimbangan. Perubahan seperti itu seringkali tidak terlihat oleh dunia sebagai sesuatu yang indah. Justru sebaliknya, dunia sering memandangnya dengan kecurigaan atau bahkan dengan keremehan. Ada orang yang mulai berkata bahwa dirinya terlalu banyak berpikir. Ada yang menganggap dirinya terlalu pendiam. Ada yang menilai bahwa ilmu yang ia pelajari tidak akan membawa apapun dalam kehidupan nyata. Semua kata itu mungkin terdengar ringan bagi mereka yang mengucapkannya. Namun bagi hati yang menerimanya, kata-kata itu kadang terasa seperti angin dingin yang berhembus di tengah perjalanan panjang. Pada saat seperti itu, seseorang mulai memahami satu kenyataan yang sangat halus namun sangat dalam. Tidak semua orang akan melihat nilai dari apa yang sedang ia bangun di dalam dirinya. Dunia sering menilai sesuatu dari hasil yang cepat terlihat. Dunia menyukai sesuatu yang segera tampak besar, segera tampak berhasil, segera tampak mengesankan. Sementara ilmu yang sejati sering tumbuh dengan cara yang sangat berbeda. Ia tumbuh perlahan, ia tumbuh diam-diam, ia tumbuh seperti akar yang masuk jauh ke dalam tanah sebelum pohonnya terlihat tinggi di permukaan. Karena itu tidak aneh jika seseorang yang sedang menumbuhkan ilmu di dalam dirinya sering terlihat kecil di mata orang lain. Ia belum memiliki kemegahan yang terlihat. Ia belum memiliki sesuatu yang bisa dipamerkan. Ia hanya memiliki proses yang berjalan pelan di dalam dirinya. Dan proses seperti itu tidak selalu dihargai oleh dunia. Banyak orang hanya melihat seseorang dari apa yang tampak hari ini. Mereka tidak melihat perjalanan panjang yang sedang berlangsung di baliknya. Mereka tidak melihat kesungguhan yang tersembunyi di balik waktu-waktu sunyi ketika seseorang belajar memahami hidup dengan lebih jujur. Disinilah ujian pertama biasanya datang.
Bukan ujian berupa kesulitan yang besar, tetapi ujian berupa kerendahan di mata manusia. Seseorang mulai merasakan bagaimana rasanya dianggap tidak penting. Bagaimana rasanya ketika pendapatnya tidak didengar. Bagaimana rasanya ketika ilmu yang ia pelajari dianggap tidak bernilai. Semua itu bisa melukai hati jika seseorang masih mencari pengakuan dari dunia. Namun bagi jiwa yang perlahan belajar memahami hakikat kehidupan, pengalaman seperti itu justru menjadi tempat di mana keteguhan mulai tumbuh. Karena pada akhirnya seseorang mulai menyadari bahwa nilai ilmu tidak bergantung pada siapa yang memujinya. Nilai ilmu tidak bergantung pada berapa banyak orang yang mengakuinya. Nilai ilmu ada pada bagaimana ia membentuk hati manusia. Ilmu yang benar akan membuat seseorang lebih tenang. Ia tidak mudah terseret oleh emosi. Ia tidak terburu-buru dalam menilai orang lain. Ia lebih memilih memahami daripada menghakimi. Sifat seperti ini sering terlihat lemah di mata dunia yang penuh dengan kegaduhan. Namun sebenarnya disitulah letak kekuatan yang paling dalam. Orang yang diremehkan karena ilmunya sering sedang melewati masa pembentukan yang paling penting dalam hidupnya. Ia sedang belajar berdiri tanpa bergantung pada pujian manusia. Ia sedang belajar berjalan tanpa perlu tepuk tangan. Ia sedang belajar memahami bahwa perjalanan sejati tidak selalu diiringi oleh sorotan dunia. Dan ketika seseorang mampu melewati fase itu dengan kesabaran, sesuatu yang sangat kuat mulai tumbuh di dalam dirinya. Sebuah keteguhan yang tidak mudah digoyahkan oleh penilaian manusia. Karena ia sudah memahami bahwa yang sedang ia bangun bukanlah citra di mata dunia, tetapi kedalaman di dalam jiwanya sendiri. Tanda hubung. 2. Ilmu membuatmu terlihat berbeda dari lingkungan. Ketika seseorang mulai menyentuh kedalaman ilmu, perubahan yang terjadi seringkali tidak langsung terlihat dari luar, tetapi terasa sangat jelas di dalam hati. Cara ia melihat sesuatu perlahan berubah. Hal-hal yang dulu dianggap sangat penting mulai terlihat biasa saja. Sementara hal-hal kecil yang dulu sering diabaikan justru mulai terasa penuh makna. Ia mulai menikmati keheningan. Ia mulai menghargai waktu. Ia mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya tentang berlari cepat, tetapi juga tentang berjalan dengan sadar. Perubahan seperti ini sering membuat seseorang tampak berbeda dari lingkungannya. Bukan karena ia ingin memisahkan diri dari orang lain, tetapi karena hatinya tidak lagi nyaman mengikuti arus yang sama seperti sebelumnya. Di tengah percakapan yang penuh keluhan, ia mungkin lebih memilih diam. Di tengah perdebatan yang keras, ia mungkin memilih menenangkan diri. Di tengah persaingan yang penuh ambisi, ia mungkin justru mencari ketenangan. Sikap seperti ini sering membuat orang lain merasa aneh. Sebagian mungkin tidak memahami mengapa seseorang menjadi lebih tenang. Sebagian mungkin menganggap bahwa dirinya menjadi terlalu serius. Sebagian bahkan mungkin mengira bahwa ia merasa lebih baik dari orang lain. Padahal yang sebenarnya terjadi bukanlah kesombongan, melainkan perubahan cara pandang terhadap kehidupan. Ilmu yang masuk ke dalam hati sering membuat seseorang menjadi lebih peka terhadap banyak hal. Ia mulai menyadari betapa berharganya waktu yang tenang. Ia mulai merasakan bahwa tidak semua percakapan perlu diikuti. Ia mulai memahami bahwa tidak semua keramaian membawa kedamaian. Kesadaran seperti ini sering membuat jarak yang halus antara dirinya dan lingkungan sekitarnya. Bukan jarak yang sengaja diciptakan, tetapi jarak yang muncul secara alami karena perubahan dalam dirinya. Kadang jarak itu terasa menyedihkan, karena di satu sisi ia masih mencintai orang-orang di sekitarnya, tetapi di sisi lain ia tidak lagi mampu berjalan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Namun sebenarnya inilah salah satu fase penting dalam perjalanan jiwa. Setiap orang yang tumbuh secara batiniah akan mengalami momen ketika ia merasa sedikit berbeda dari lingkungannya. Bukan untuk menjauh, tetapi untuk menemukan arah yang lebih jujur bagi dirinya sendiri. Pada fase ini seseorang belajar memahami bahwa tidak semua orang akan berjalan dengan ritme yang sama. Setiap jiwa memiliki waktunya sendiri dalam memahami kehidupan. Sebagian orang mungkin masih menikmati kegaduhan dunia, dan itu bukan sesuatu yang harus disalahkan. Sementara sebagian yang lain mulai merasakan panggilan untuk hidup dengan cara yang lebih tenang. Perbedaan ini bukanlah alasan untuk merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Ini hanyalah perbedaan perjalanan. Namun dunia seringkali tidak melihatnya dengan cara yang begitu lembut. Ketika seseorang terlihat berbeda, dunia sering memberi label. Ada yang menyebutnya aneh, ada yang menyebutnya terlalu serius, ada yang bahkan menganggapnya tidak mampu bergaul. Padahal sebenarnya ia hanya sedang belajar menjaga hatinya. Ilmu yang benar tidak membuat seseorang menjauh dari manusia,
tetapi membuatnya lebih berhati-hati dalam menempatkan dirinya. Ia tetap hadir di tengah kehidupan, tetapi hatinya tidak lagi terseret oleh setiap arus yang lewat. Ia tetap berjalan bersama orang lain, tetapi langkahnya lebih tenang dan lebih sadar. Dan dari ketenangan itulah, perlahan-lahan ia mulai memahami bahwa menjadi berbeda bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Kadang justru disitulah letak keindahan perjalanan jiwa. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3. Orang yang tak memahami ilmu sering menyerang pemiliknya. Dalam perjalanan kehidupan, ada satu kenyataan yang sering muncul berulang